Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang alat ukur kompas dan teodolit. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mempelajari bagian-bagian dari kompas dan teodolit beserta fungsi-fungsinya. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, kompas magnetik pertama kali ditemukan dan digunakan sebagai alat untuk meramal pada tahun 200 sebelum Masehi atau awal dinasti Han Tiongkok. Kemudian, teknologi magnetik ini diadopsi oleh dinasti Song pada abad ke-11. Sedangkan orang-orang Eropa tercatat mulai menggunakan kompas berawal di daerah Eropa Barat dan Persia pada awal abad ke-13. Pada abad ke-9, orang Tiongkok mengembangkan kompas menjadi dua jenis, yaitu jarum yang mengambang dan jarum yang berputar. Penyebaran kompas pertama kali dilakukan oleh seorang pelaut Persia ketika mendapatkan kompas dari orang Tiongkok. Sedangkan penciptaan kompas bermula dari penemuan biji magnet oleh orang Tiongkok kuno. Biji magnet ini diikatkan pada seutas tali, dan hasilnya ia akan selalu menunjukkan ke arah utara. Pada abad ke-12, para penjelajah Eropa berhasil membuat kompas dengan menggosokkan sebatang jarum pada biji magnet. Tentunya, penemuan ini memicu perkembangan kompas menjadi semakin meluas. Sebelum kompas magnet ditemukan, orang Tiongkok menandai titik sinar matahari terhadap bumi sewaktu di pagi hari. Malam harinya, mereka melihat posisi bintang kutub utara untuk menentukan sudut utara. Setelah mereka menemukan salah satu sudut utara tersebut, kemudian ditarik 4 sudut lainnya, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Sehingga terbentuklah 8 arah mata angin, yaitu utara, selatan, timur barat, timur laut, barat daya, barat laut, dan tenggara. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Dalam bidang maritim, kompas memberikan manfaat dalam menentukan arah untuk menempuh perjalanan jauh secara aman dan efisien dibanding berpegangan terhadap posisi bintang. Bagian-bagian dan fungsi kompas. Yang pertama, tutup dial. Tutup dial mempunyai 2 garis bersudut 45 derajat dan dapat diputar. Yang kedua yaitu visir. Visir digunakan sebagai pembidik sasaran. Di dalam visir terdapat lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Yang ketiga yaitu dial. Dial merupakan permukaan yang tertera angka atau huruf seperti jam. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat dan juga terdapat huruf N atau North, E atau East, W atau West, dan S atau South. Lalu yang keempat yaitu kaca pembesar. Kaca pembesar digunakan sebagai penjelas sasaran dan angka pada dial. Selain itu, digunakan untuk melihat derajat pada kompas.
Lalu yang kelima yaitu garis sasaran bidik. Garis sasaran bidik berfungsi untuk menunjukkan angka dial. Yang keenam yaitu jarum penunjuk. Pada jarum penunjuk berfungsi sebagai penunjuk utara magnet atau lokasi bumi. Dan yang terakhir adalah tempat jari. Tempat jari berfungsi sebagai tempat untuk menyangkutkan ibu jari tangan saat melakukan pembidikan sehingga kompas tidak akan terjatuh. Sekarang kita mulai masuk ke dalam alat ukur teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar, sedangkan di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau satuan detik. Tahukah kamu, teodolit merupakan alat yang paling canggih di antara seluruh peralatan yang digunakan dalam kegiatan survei. Pada dasarnya, alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar yang berbentuk membulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu vertikal, sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dapat dibaca. Fungsi teodolit. Teodolit sebagai alat ukur tanah juga memiliki beberapa fungsi lainnya yang dapat kita ketahui. Adapun fungsi lain dari alat ukur tanah ini diantaranya, yang pertama, teodolit dapat mengukur suatu ketinggian tanah yang diinginkan walau pada pemetaan yang sulit sekalipun. Lalu yang kedua, teodolit dapat menentukan sudut siku-siku pada pekerjaan pondasi bangunan atau rumah. Lalu yang ketiga, teodolit dapat mengukur ketinggian suatu bangunan gedung pencakar langit. Lalu yang keempat, teodolit dapat digunakan dalam melakukan pengamatan terhadap sudut arah lintas matahari. Lalu yang kelima, teodolit dapat digunakan dalam pembuatan pemetaan situasi yang terperinci dan mendetail. Lalu yang terakhir, teodolit dapat digunakan dalam melakukan pengukuran poligon pada perhitungan rumus suatu bangunan atau rumah. Bagian-bagian dan fungsi teodolit. Nomor 1, gagang. Gagang digunakan untuk memegang alat. Nomor 2, yaitu teropong. Teropong digunakan untuk membidik objek. Dengan adanya teropong, teodolit dapat dibidikkan ke segala arah. Nomor 3, yaitu pemutar fokus. Pemutar fokus digunakan untuk memperjelas penglihatan objek yang akan dibidik. Nomor 4, yaitu pengunci vertikal. Pengunci vertikal digunakan untuk mengunci gerakan alat secara vertikal pada saat digunakan. Nomor 5, pemutar halus vertikal. Pemutar halus vertikal ini digunakan untuk memperhalus objek yang akan dilihat. Nomor 6, display. Display digunakan untuk menampilkan hasil bidikan. Lalu nomor 7 yaitu nivo kotak dan nomor 8 yaitu nivo tabung. Nivo kotak dan nivo tabung memiliki persamaan fungsi, yaitu sama-sama digunakan untuk menentukan kedataran suatu alat. Lalu nomor 9 yaitu pemutar halus horizontal. Pemutar halus horizontal digunakan untuk memperhalus objek yang akan dilihat. Lalu nomor 10 yaitu pengunci horizontal. Pengunci horizontal digunakan untuk mengunci gerak alat secara horizontal pada saat alat digunakan. Lalu yang nomor 11 yaitu sekrup penyeimbang. Sekrup penyeimbang berguna sebagai penyeimbang nivo. Lalu yang terakhir yang bernomor 12 yaitu tombol power.
Tombol power tentunya digunakan sebagai tombol untuk menyalakan dan mematikan alat teodolit. Sekian video pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Semoga video ini dapat dimengerti dan memberi manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.